Ibu Tojin, dan pemirsa yang berbahagia. Terimalah salam seiman, hanya kebajikan Tien berkenan, Wei Te Tung Tien, Sanjay. Puji dan syukur kehadirat Tien dalam bimbingan Nabi Kungce, para seming dan restu para leluhur yang kita hormati. Pada saat ini, kita boleh bersama mengikuti kebaktian secara streaming atau online. Pada saat ini kita akan bersama mengikuti Chiang Tao yang akan disampaikan oleh Bapak Chiao Seng Wi Okian. Mari kita ikuti bersama. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, Sanjay. Tojin yang terkasih, untuk mengisi kekosongan kita, di mana kita saat ini tidak lagi berhimpun bersama di rumah ibadah kita masing-masing, tentunya rasa kerinduan kita tidak lepas daripada yang kita jalani saat ini. Mengingat saat ini memang begitu dahsyatnya COVID-19 atau virus corona yang sudah melanda dunia termasuk Indonesia. Tojin yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan kembali apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang disabdakan Nabi Kongcu sebagai pembelajaran kehidupan kita di atas dunia ini, sehingga bolehlah terhindar daripada mara bahaya dan musibah di dalam kehidupan kita ini. Sanjay. Tojin yang terkasih, marilah kita saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Sesu, bagian kitab Sabda Suci, jilid 7 ayat yang ketiga. Nabi Kongcu bersabda, kebajikan tidak dibina, pelajaran tidak diperbincangkan, mendengar kebenaran tidak dapat melaksanakan, dan terhadap hal-hal yang buruk tidak dapat memperbaiki. Inilah yang selalu menyedihkan hatiku. Seorang nabi saja dia sangat bersedih bila manusia, apalagi saat ini yang sedang dilanda musibah, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia menghadapi musibah ini. Dan tentunya kita sebagai manusia harus mengerti dan harus menerima kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita berbicara masalah kebajikan, apa arti kebajikan? Jika semua itu hanya jadi bahan pembicaraan dan diskusi semata, jika pada dasarnya semua itu tidak pernah terlaksana dengan baik untuk dirasakan atau merasakannya, akan makna yang sesungguhnya. Kita lihat kejadian kehidupan kita saat ini yang sedang mengalami virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga manusia hampir nyaris kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang mengemban firman Tuhan. Oleh karena itu, yang mengemban firman Tuhan, kita sebagai manusia dituntut untuk belajar dengan satya dan tepasalira di dalam menjalankan kehidupan ini. Tojin yang terkasih, yang dimuliakan Tuhan. Satya kepada semua hukum dan aturan yang telah ada, jangan melanggar.
Pengertian jangan melanggar di sini adalah bahwa hidup manusia dipitrahkan lurus. Lurus dalam pengertian sebagai manusia, dia wajib mengemban firman Tuhan atas dirinya, sehingga dia harus satya apa yang dibimbingkan agama atau apa yang diperintahkan agama para nabi-nabinya. Oleh karena itu, hidup manusia wajib memahami dan meyakini ada firman Tuhan atas hidupnya. Oleh karena keyakinan itulah, ia akan tulus, takwa, dan ikhlas menerima firman Tuhan atas dirinya. Ya, tentunya dengan apa? Dengan tulus dan kesungguhan meyakininya. Seberapa jauh kita meyakini suatu agama dan seberapa jauh kita mempelajari firman dan sabda-sabda para nabi. Kalau kita hanya mendengar dan hanya memperbincangkan saja, tapi tidak mau melaksanakannya, itu adalah hanya pekerjaan sia-sia belaka. Tocin yang terkasih, begitupun tepasalira, untuk dapat dipercaya di dalam kehidupan ini, baik dipercaya oleh kepada sesama manusia, semesta alam beserta isinya, begitupun kepada Sang Pencipta, manusia diwajibkan, apalagi saat ini negara kita sedang dilanda oleh wabah virus corona COVID-19. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kesamaan. Kesamaan di dalam berpikir, kesamaan di dalam bertindak, kesamaan di dalam berucap, maupun kesamaan di dalam hal-hal lain tentunya. Tapi ingat Tocin yang terkasih, yang membedakan manusia di sini adalah tentang hatinya. Bagaimana dia menjaga hatinya. Karena hati itulah tempat manusia berpikir dengan hati. Karena dengan hati nuranilah manusia dapat dengan satya, sehingga dapat hidup tepasalira terhadap sesamanya. Itulah yang diinginkan Sang Pencipta. Sehingga dia menurunkan para nabi-nabinya untuk mengharmoniskan dunia ini. Sehingga jauh daripada wabah seperti virus ini, jauh daripada musibah. Karena manusia sekarang, Tocin yang terkasih, sudah melupakan pemberian karunia Tuhan. Manusia sekarang lebih membanggakan pemberian daripada manusia itu sendiri. Seperti kedudukan, jabatan, harta. Dia melupakan semua apa yang sudah ada di dalam dirinya. Sesungguhnya kemuliaan dari Tuhan itulah yang harus dia tumbuh kembangkan di dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang dia jalankan di atas dunia ini sesuai dengan perintah agama. Jadi Tocin Siman yang terkasih, dalam suasana batin kita tentu sama dengan batin sesama kita. Artinya kita sini sebagai manusia wajib bertanggung jawab atas musibah yang terjadi saat ini. Bertanggung jawab atas kebahagiaan manusia di atas dunia ini. Dan bertanggung jawab mensejahterakan manusia di atas dunia ini. Tocin, inilah yang harus kita pegang teguh
di dalam menjalankan kehidupan. Bila kita meyakini suatu agama, yakinilah agama itu dengan penuh ketulusan. Berbuatlah sesuai dengan hati. Jangan berbuat di luar kehendak hati. Karena siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Dan siapa yang menyia-nyiakan, dia akan kehilangan. Tuntutlah itu di dalam diri. Karena jalan suci itu tidak jauh dari dirimu. Sancaya. Demikianlah Ciangto yang saya sampaikan pada saat ini. Dan terimalah salam pendugu iman di dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tung Tien. Sancaya. Bapak, Ibu, dan Tojin, serta pemirsa yang berbahagia, demikianlah acara kebaktian secara streaming online pada saat ini. Kiranya Tien berkenan senantiasa melimpahkan berkah rahmat-Nya kepada kita semua, senantiasa kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih, terima kembali, salam seiman, hanya kebajikan Tien berkenan. Wei te tung tien. Sancai.